Dengan nama Allah yang Maha Menciptakan, video ini adalah sebuah pembuktian nalar dari seorang pemikir yang memperjuangkan kebenaran. Salah satu bentuk pembuktian ilmiah adalah komparasi antara ayat dalam kitab suci dengan fakta ilmiah ditemukan oleh para ilmuwan. Komparasi atau perbandingan bukan bermaksud mengingkari ayat-ayat ilahiyah, tetapi justru ini adalah sebuah jalan pembuktian kebenaran. Sebuah kitab suci yang benar-benar turun dari Tuhan, maka dia pasti bisa dibuktikan dengan cara ilmiah. Dan tentunya kitab suci ini tidak punya kesalahan sama sekali. Misalkan ada 100 fakta ilmiah dalam sebuah kitab suci, lalu ada 3 kesalahan fakta dalam kitab suci yang sama, maka kitab suci ini dianggap telah gagal diuji secara ilmiah. Apalagi kalau sampai yang sesuai dengan ilmiah hanya 10% saja, sisanya hanya bualan dan omong kosong yang tidak bisa dibuktikan, sudah pasti kitab suci ini tidak lagi suci. Perlu diperhatikan bahwa pembuktian ilmiah hanya berhubungan dengan ilmu pengetahuan ilmiah dalam penelitian nyata, seperti fisika, geografi, geologi, atau geofisika, atau ilmu-ilmu lain yang sifatnya nyata. Untuk perkara gaib seperti neraka atau surga atau malaikat, maka itu tidak termasuk, karena bukan sesuatu yang dapat diteliti secara empiris. Ketika kita sudah membatasi masalahnya, maka konteks yang akan kita komparasikan adalah ilmu nyata dengan ilmu atau fakta ilmiah, bukan ilmu gaib dengan fakta ilmiah. Jadi, mari kita mulai dengan asal-usul dunia kita, alam semesta beserta isinya. Langit dan bumi beserta asal-usulnya masih menjadi perkara yang paling penuh misteri bagi para ilmuwan. Bahkan dari sejak manusia belum mengenal huruf dan angka, manusia sudah berusaha memikirkan seperti apa itu langit dan bagaimana Tuhan dulu membuatnya. Maka karena yang tahu jawaban penciptaan dunia ini adalah Tuhan itu sendiri, untuk itu mari kita tanyakan kepada Tuhan lewat kitab suci yang dikatakan suci oleh para pengikutnya. Pertama, kita tanyakan kepada Bible. Jadi, bagaimana Tuhan memulai penciptaan langit dan bumi dalam Bible? Dalam Bible, penciptaan langit dan bumi ada dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Di sana dijelaskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dalam Bible, langit dan bumi diciptakan bersamaan dan langsung jadi pada hari pertama dari 6 hari penciptaan. Pada hari itu pula, bumi sudah terbentuk dan telah ada samudra. Lalu Tuhan menciptakan siang dan malam, tapi tidak disebutkan menciptakan matahari. Jadi siang dan malam tidak terbentuk karena adanya matahari. Dalam hal ini, Bible tidak menjelaskan proses awal yang disebut sebagai awal mula alam semesta. Padahal proses inilah yang paling penting, sebab dari proses awal ini akan muncul hukum-hukum fisika. Dan terbentuknya bumi bersamaan dengan langit ini tentu tidak masuk akal, sebab bumi dan langit mempunyai proses yang panjang dalam terbentuknya. Dari sini banyak proses yang hilang menurut ilmiah, sebab sebelum terciptanya langit dan bumi beserta isinya, bumi, matahari, dan bintang-bintang dulunya berbentuk asap. Asap inilah yang kemudian memadat dalam waktu yang lama untuk membentuk segala benda yang ada di alam semesta. Proses penciptaan bintang-bintang di sini hilang, jadi di sini tidak dijelaskan secara sempurna. Dan yang tidak masuk akalnya lagi adalah penciptaan siang dan malam tanpa matahari. Di sini Bible telah gagal diuji secara ilmiah. Kisah selengkapnya penciptaan langit dan bumi ini bisa dibaca lengkap pada kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, yang kedepannya akan kita bahas secara bertahap. Jadi awal mula alam semesta menurut Bible sudah tidak ilmiah dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mau memberikan alasan seperti apapun, hasilnya sama. Bible tidak sesuai dengan ilmiah. Sekarang kita bertanya kepada Al-Quran, bagaimana awal mula Tuhan menciptakan alam semesta? Al-Quran memberikan jawaban bahwa semesta dahulu Allah ciptakan dari satu benda tunggal, lalu dipisahkan dari benda tunggal itu langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa dahulu langit dan bumi itu satu yang padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya? Jadi menurut Al-Quran, dahulu semesta berasal dari benda rotkun. Kata rotkun mengisyaratkan sesuatu yang sangat kuat berbentuk tunggal.
lalu dipisahkan Rodkun ini menjadi semesta yang kita ketahui ini dengan sebuah proses pemisahan yang maha dahsyat, sehingga tercipta alam semesta ini. Dalam dunia ilmiah, proses ini dikenal sebagai Big Bang. Big Bang bukan ledakan seperti yang difahami orang-orang yang gagal paham, tetapi Big Bang adalah pemisahan besar, di mana benda tunggal dengan kekuatan, kepadatan, dan panas yang sangat tidak mungkin dihitung mengalami reaksi sehingga mengembang. Lalu terbentuklah ruang dan waktu serta benda. Pada saat awal mula penciptaan langit dan bumi inilah bentuk alam semesta yang masih muda berupa nebula atau asap. Nebula akan memadat membentuk segala bentuk benda yang ada di langit, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menuju penciptaan langit, dan saat itu ia masih dalam berupa asap. Lalu ia berfirman kepada langit dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan rela atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan rela." Fussilat ayat 11. Al-Quran menjelaskan dengan tepat bahwa asal mula semesta berasal dari benda tunggal lalu dipisah. Kemudian dari pemisahan itu terbentuklah langit muda berupa nebula atau asap. Dari nebula itulah bintang-bintang dibentuk dan diciptakan. Karena penciptaan langit sangat dahsyat, maka bumi selesai terlebih dahulu baru langit. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan bagi kalian segala apa yang ada di bumi. Kemudian dia menuju penciptaan langit, maka ia jadikan 7 langit, dan ia maha mengetahui atas segala sesuatu. Fakta ilmiah membuktikan hal ini. Ketika bumi telah terbentuk, langit masih dalam proses. Bahkan sampai hari ini pun langit masih berproses. Masih banyak di langit nebula-nebula yang berproses membentuk bintang-bintang baru. Hal ini menunjukkan bahwa proses penciptaan langit lebih lama dari bumi. Awalnya bersamaan, tetapi akhirnya bumi lebih dahulu terbentuk, barulah langit kemudian. Dan ini semua adalah ilmiah. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan penentu, apa bukti langit dan bumi dulu dipisahkan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Al-Quran, karena konsep penciptaan semesta dengan permulaan Rodkun, kemudian Fatakun hanya ada dalam Al-Quran. Maka ini harus ada bukti. Sisa-sisa penciptaan alam semesta haruslah ada. Jawaban dari pertanyaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Dan langit kami bangun dengan kedua tangan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Inilah penjelasan paling lengkap bahkan sebelum peralatan modern ditemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan langit dan Allah benar-benar meluaskannya. Bukti ilmiah ditemukan bahwa sampai hari ini langit terus meluas dan melebar. Hal itu disebabkan efek singularitas pemisahan langit dan bumi pada awal penciptaannya. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Dari sini kita bisa simpulkan bahwa penjelasan Al-Quran lebih tepat dari penjelasan Bible. Penciptaan langit dan bumi hanya diketahui oleh penciptanya sendiri. Maka dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang benar-benar faham terhadap makhluk-makhluknya. Al-Quran telah terbukti kebenarannya, maka kita akan terus membuka tabir kebenaran hingga jelas mana yang benar dan mana yang salah. Wallahu a'lam bishawab.